Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Renata dengan NIM 23078122. Saya dari program studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Dini Nurul Hikmah dengan NIM 2307818092 di program studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi mengenai pengaruh stres terhadap kesehatan mental pada remaja. Baik, saya sebagai moderator di sini dan teman saya Dini Nurul Hikmah sebagai pembicara. Pada Dini dipersilahkan. Apa itu stres? Stres adalah respon fisiologis dan psikologis yang timbul ketika seseorang mengalami tekanan atau tuntutan yang melebihi kapasitas untuk menghadapinya. Stres dapat dipicu oleh beberapa faktor, termasuk tuntutan akademik, tekanan sosial, perubahan hidup, konflik interpersonal, atau perubahan fisik dan hormon yang terjadi selama masa remaja. Faktor penyebab stres ada beberapa, yaitu yang pertama adalah perubahan fisik dan hormonal, kedua ketidakpastian tentang masa depan, ketiga masalah keuangan, keempat tekanan atau tampil sempurna, kelima tekanan untuk berprestasi, enam kesulitan belajar, tujuh beban tugas dan ujian, delapan tekanan untuk menyesuaikan diri, sembilan bullying dan cyberbullying. 10. Perselisihan dan masalah dalam hubungan dengan teman atau pacar. 11. Kurangnya dukungan sosial. 12. Konflik keluarga seperti pertengkaran antara orang tua, perceraian atau masalah keluarga. 13. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara remaja dan orang tua dapat menyebabkan stres dan kesalahpahaman, ekspektasi orang tua yang tidak realistis. Selanjutnya adalah tanda-tanda seseorang mengalami stres. Yang pertama adalah gejala emosional, seperti merasa cemas, panik, atau khawatir, sulit tidur atau mengalami insomnia. Selanjutnya adalah kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Kedua adalah gejala fisik, yaitu detak jantung meningkat atau berdebar-debar, nafsu makan yang berkurang atau meningkat, mual atau muntah, berkeringat berlebihan. Ketiga adalah gejala perilaku, yaitu mengisolasi diri dari orang lain, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya adalah kesulitan berkonsentrasi atau membuat suatu keputusan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu berikut beberapa tips untuk mengelola stres. Yang pertama, belajarlah untuk menerima bahwa stres adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindari stres penuhnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya. Yang kedua, bersikaplah positif. Pikiran yang positif dapat membantu Anda lebih mudah menghadapi stres. Yang ketiga, bersyukurlah atas apa yang kita miliki, fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita, dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang keempat, peduli terhadap diri sendiri, luangkan waktu untuk diri sendiri, dan lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Yang kelima, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, melakukan hal yang disukai dapat membantu kita rileks dan mengurangi stres. Yang terakhir, belajar untuk mengatakan tidak. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada permintaan yang akan menambah beban kita. Berikutnya yaitu dampak stres. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Berikut beberapa dampak stres yang umum. Yang pertama itu ada kesehatan fisik. Stres itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan masalah pencernaan. Yang kedua ada masalah kesehatan mental.
Stres dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Yang ketiga, perilaku. Stres dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, makan berlebihan, dan agresivitas. Yang terakhir, hubungan. Stres dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun teman. Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang mengalami semua ciri-ciri atau tanda-tanda stres yang sudah kami sampaikan. Beberapa orang mungkin hanya mengalami beberapa gejala, sementara yang lain mungkin mengalami banyak gejala. Tingkat keparahan stres juga dapat bervariasi dari orang ke orang. Jika Anda merasa stres yang Anda alami sudah parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Baiklah, sekian presentasi materi mengenai pengaruh stres terhadap kesehatan mental pada remaja yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.